Hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat yang sedang menjalankan ibadah puasa, Bu Guru ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, kita mulai belajar. Dimulai dengan berdoa, dilanjutkan dengan yel-yelnya. Semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, disiplin. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, visioner. Juara, juara, juara. Yes! Kita masuk ke pembelajaran 5. Mari bermain membuat kalimat. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Menyebut katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat. Buatlah kalimat ajakan dari kata air. Saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air. Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih. Senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu juga bermain bersama ya anak-anak hebat. Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Tunjukkan gambarnya lalu buatlah kalimatnya. Buatlah kalimat ajakan dari gambar berikut ini. Ayo kita belajar menari. Mari kita menari bersama-sama. Nah, anak-anak hebat, bisakah kamu melakukannya? Buatlah kalimat ajakan dari sebuah kata. Membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar, lakukan bersama ayah bunda di rumah. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin, Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Benny. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nama benda bola bekel, hasil timbangan 6 butir kelereng. Nomor 2, gantungan kunci, hasil timbangan 2 butir kelereng. Nomor 3, penghapus, hasil timbangan 1 butir kelereng. Ayo perhatikan tabel hasil timbangan kalian. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Nomor 1, benda manakah yang paling berat? Ya, benar sekali anak-anak hebat, bola bekel. Benda manakah yang paling ringan? Ya, tentu saja penghapus. Urutkan benda dari tabel yang kalian saksikan. Urutkan benda dari yang paling ringan, yaitu penghapus, gantungan kunci, dan bola bekel. Urutkan benda dari yang paling berat, yaitu bola bekel, gantungan kunci, terakhir penghapus. Sekarang giliran Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Boneka 10 butir kelereng, sebuah sendal 9 butir kelereng, dan buku cerita 7 kelereng. Benda manakah yang paling berat? Tentu saja boneka. Benda manakah yang paling ringan adalah buku cerita. Urutkan benda dari yang paling ringan, yaitu buku cerita, sebuah sendal, dan boneka. Urutkan benda dari yang paling berat, yaitu boneka, sebuah sendal, dan buku cerita. Nah, anak-anak hebat, sekarang bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Benda mana yang paling berat? Ya, tentu saja boneka. Benda manakah yang paling ringan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali, penghapus. Urutkan benda dari yang paling ringan, yaitu penghapus, gantungan kunci, bola bekel, buku cerita,
sebuah sendal, dan boneka. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah, udara terasa panas dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang cerita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu mengapa mereka harus antri? Itu gambar orang sedang antri mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu. Apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Saya tahu. Ayo, Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib. Kalau menurut Lani bagaimana? Mari menghemat air agar tidak kekeringan. Betul, Lani. Ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi. Kemudian Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka berperan tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi peran apa yang akan dimainkan. Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrian. Mari mengantri air di sini, Pak. Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Ayo lewat sini yang sudah ambil air. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Setelah bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon karena menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan. Betul, Dayu. Sangat menyenangkan. Oh ya, Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Iya, Edo. Saya sudah membuat alat ukur tidak baku seperti yang dibuat Benny. Saya membuatnya dari gantungan baju. Bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alat ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku, tulis, dan lain-lain. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada hari musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Tentu saja menghemat air. Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Pertama, kita hemat tidak dibuang-buang. Matikan keran setelah digunakan. Setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Jika keran bocor, segera diganti. Mengapa harus diganti? Agar air tidak terbuang.
Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Benny piket di kamar mandi, sedangkan Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, ini adalah gambar dari percakapan tadi. Oke, anak-anak hebat, selamat berlatih dan jangan lupa berdoa ketika kalian selesai belajar serta berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.